Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 30 Agustus, judul renungan kita, Pikirkan dan Putuskan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salah satu nilai inti yang mengidentifikasikan orang Kristen sejati adalah hati mereka yang suka memberi. Orang-orang yang memiliki maksud yang baik, yang tidak hanya ingin mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang Kristen, tetapi juga ingin membuktikan kepada diri mereka sendiri, orang lain, bahkan Tuhan, bahwa mereka adalah orang Kristen, melakukan hal ini secara ekstrim setiap saat. Jika itu baik untuk memberikan waktu, saya akan memberikannya sampai saya kelelahan. Jika baik untuk memberikan karunia saya akan menggunakan semuanya, seluruh kelompok, sepanjang waktu, sampai saya kelelahan. Jika memang baik untuk memberikan uang, maka saya akan memberikan semuanya dan membiarkan diri saya dan keluarga saya kelaparan. Itu adalah pengorbanan diri, bukan? Mungkin, kadang-kadang. Ingatkah Anda pada seorang pemuda yang merasa terpanggil untuk menjual segala sesuatu dan hanya menyimpan Alkitab, gitar, dan satu setel pakaian? Ada 3 hal yang perlu diingat. Dia masih muda dan lajang. Dia tidak terpanggil untuk hidup dengan cara seperti itu sepanjang hidupnya. Dan yang paling penting dari semuanya, orang-orang di sekitarnya dapat melihat dari kedamaian dan sukacita yang tenang bahwa ia benar-benar berada di tempat yang Allah inginkan pada saat itu. Sayangnya, kebanyakan orang yang melakukan pemberian yang ekstrim seperti ini tidak merasa tenang dengan hal tersebut. Mereka selalu merasa takut. Apakah saya sudah cukup memberi? Atau mereka bangga dengan pemberian mereka? Dalam kedua kasus tersebut, itu adalah bentuk pembenaran diri yang salah. Mereka telah mengubah memberi menjadi sebuah pekerjaan yang akan membawa mereka ke surga. Tidak akan. Anak-anak, kita semua tahu 1 Korintus pasal 9 ayat 7 tentang pemberi sukacita, tetapi kita seringkali melewatkan ayat yang ke-6. Luangkan waktu, pikirkanlah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, ambil keputusan. Perhatikan saat-saat ketika Anda berbicara pada diri sendiri untuk tidak terlalu bermurah hati karena Tuhan ingin Anda bersenang-senang. Perhatikan juga saat-saat ketika Tuhan meminta lebih banyak uang dari dompet Anda karena suatu keadaan khusus. Jika Anda memberi lebih banyak, biarlah itu karena Dia memintanya, bukan karena seseorang menceritakan kisah pilu atau memelintir lengan Anda. Kalau begitu, bergembiralah dalam memberi. Sang pemberi pertama telah melakukannya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pemberi kehidupan, uang saya adalah milikmu, waktu saya adalah milikmu, karunia saya adalah milikmu, keberadaan saya adalah milikmu. Jadikanlah saya bijaksana dan seimbang dalam menggunakan semuanya. Saya ingin menjadi pelayanmu yang terpercaya, menandatangani cek dengan namamu,
karena Engkau telah menjelaskan kepada saya bagaimana Engkau ingin sumber dayamu digunakan. Dan terima kasih banyak karena Engkau telah berkenan memberi kepada saya. Amin.